Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami ta'zimi dan yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Mutawakkil ala Allah selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang kami ta'zimi Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan tak lupa yang kami hormati dosen pengampu kami yakni Ustazah Hawa Hidayatul Hikmiyah MH. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rizal Fahmi dari Prodi HKI akan menerangkan sedikit tentang talak. Talak adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada perceraian antara suami dan istri. Talak dilakukan oleh suami dan dapat dinyatakan secara lisan, tertulis, atau dengan tindakan tertentu. Dalam konteks ini, ada berbagai jenis talak seperti talak raj'i yang dapat dirujuk kembali dan talak atau talak bain yang tidak dapat dirujuk kembali. Proses talak juga diatur oleh ketentuan syariah dan hukum negara dengan tujuan menjaga hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam hukum Islam terdapat beberapa jenis talak. Jenis talak di sini ada dua, yakni ada talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i adalah talak yang memungkinkan suami untuk merujuk kembali istri selama masa iddah tanpa perlu menikahi ulang. Istri tetap dalam status nikah hingga masa iddah berakhir. Sedangkan talak bain adalah talak yang memisahkan suami dan istri secara permanen. Suami tidak dapat merujuk kembali istri tanpa menikahi ulang. Nah, talak bain di sini dibagi menjadi dua, yakni ada talak bain sughra dan ada talak bain kubra. Talak bain sughra adalah talak yang diucapkan satu atau dua kali, artinya masih bisa rujuk. Sedangkan talak bain kubra adalah talak yang diucapkan 3 kali, artinya tidak bisa dirujuk kembali. Selanjutnya, prosedur talak. Di sini prosedur talak ada niat, ada penyampaian, ada saksi, dan juga ada akte cerai dan lain-lain. Selanjutnya, syarat-syarat talak dalam hukum Islam, yakni di antara lain niat yang jelas, kemampuan berbicara, tidak dalam keadaan memaksa, keadaan suci, dan waktu yang tepat, dan juga ada saksi, patuhi hukum negara, dan lain-lain. Yang pertama, niat yang jelas. Suami harus memiliki niat yang tegas untuk menceraikan istri. Yang kedua, kemampuan berbicara. Suami harus dalam keadaan sehat dan mampu untuk mengucapkan talak baik secara lisan maupun tertulis. Syarat yang ketiga yakni tidak dalam keadaan memaksa. Talak harus diucapkan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Selanjutnya yakni dalam keadaan suci, artinya talak sebaiknya diucapkan saat istri dalam keadaan suci, artinya tidak haid atau nifas, untuk menjaga kesucian proses. Selanjutnya yakni waktu yang tepat. Talak sebaiknya diucapkan di luar masa haid, dan jika diucapkan lebih dari 1 kali sebaiknya tidak dalam waktu yang berdekatan. Selanjutnya yakni ada saksi. Meskipun tidak wajib adanya saksi karena adanya saksi dapat memperkuat pernyataan talak. Selanjutnya, patuhi hukum negara.
talak harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Selanjutnya yakni dampak talak dapat dilihat dari 3 aspek, yakni dari aspek sosiologi, aspek psikologi, dan aspek ekonomi. Aspek yang pertama yaitu dampak sosiologi. Talak memengaruhi struktur keluarga dan hubungan sosial. Perceraian dapat mengubah dinamika keluarga, menyebabkan perpecahan hubungan antara anggota keluarga, dan berpotensi menimbulkan stigma sosial terutama bagi perempuan. Yang kedua yaitu dampak psikologi, yakni dari segi psikologis, perceraian sering menimbulkan stres, depresi, dan kecemasan bagi kedua belah pihak. Individu dapat merasa kehilangan, kesepian, atau bahkan rasa bersalah. Anak-anak juga dapat mengalami trauma emosional dan masalah kepercayaan yang dapat memengaruhi perkembangan mereka di masa depan. Selanjutnya ini dampak ekonomi. Secara ekonomi, talak dapat menimbulkan tantangan finansial, terutama bagi pihak yang lebih tergantung secara ekonomi. Pembagian harta dan tanggung jawab nafkah dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan. Istri yang bercerai mungkin harus mencari pekerjaan atau sumber penghasilan baru, sedangkan suami harus memenuhi kewajiban nafkah dan biaya hidup yang mungkin meningkat. Cukup sekian dari kami. Apabila dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.